Tuan, keluarga Namong ini, bagaimanapun juga adalah keluarga papan atas di Daxia. Barang-barang biasa tidak akan menarik perhatian Tuan Namong. Jeti harta macam apa? Kau sedang mencari apa? Barang biasa. Tuan Namong pasti tidak akan meliriknya. Tapi bagaimana dengan giok yang diresapi roh? Batu giok berisi roh sejati. Anda bisa melihat kekuatan spiritual benda. Tuan kekuatanmu. Mungkinkah kau sudah mencapai alam transendental? Pak tua ini. Anak muda, aku memberimu peringatan Rama. Orang tua ini penipu. Orang ini baru buka mulut dan minta ratusan ribu. Jangan tertipu olehnya. Ketua tidak meminta harga yang terlalu tinggi. Barang-barang ketua hanya dijual kepada mereka yang berjodoh. Pak Tua, apakah kau sudah mencapai alam santau? Kau bisa melihat kekuatanku. Kecuali jika kekuatanmu sendiri di atas kekuatanku. Tapi melihat ke seluruh Daxia, orang tua Imin belum pernah mendengar tentang seorang pakar alam zain di usia semuda ini. Mengesankan. Anak muda, aku sudah memperingatkanmu. Jika kau tidak mendengarkan, itu masalahmu. Kenapa kau masih bermain-main dengan orang tua ini? Apakah kau kaki tangan yang disewa oleh orang tua itu? Kau tidak tahu siapa yang kau ejak bicara. Yang berdiri di hadapanmu adalah... Kau bilang barang-barang orang tua ini sampah. Lalu, apa kau punya yang lebih baik? Tentu saja. Aku Luo Cheng telah berada di pavilion harta karun ini selama lebih dari 8 tahun. Di tangan tentu saja akan ada beberapa harta langka. Kalau begitu, mengapa tidak keluarkan barangmu? Dan bandingkan dengan barang-barang orang tua ini. Bagaimana kita membandingkannya? Kau bisa mengeluarkan barang apa saja. Dan jika nilainya sebanding dengan nilai giok ini, maka aku akan membeli barangmu dengan harga 2 kali lipat. Nah, kau tidak mencoba mengatakan bahwa sepotong batu giok milik orang tua itu bernilai lebih dari semua yang ada di seluruh tokoku. Karl, dari mana datangnya bocah kecil ini? Beraninya kau mempertanyakan kekuatan Bos Luo di sini. Bos Luo memiliki 3 toko di pavilion Jubao. Kekuatannya tak terbantahkan. Kekuasaannya tidak diragukan lagi. Hanya dengan santai mengeluarkan sepotong batu giok yang peka dan mengatakan itu sebanding dengan milik Bos Luo. Kau benar-benar berani berbicara omong kosong seperti itu. Nak, kau dengar. Aku tidak akan mempersulitmu. Berlutut dan kontol 3 kali. Dan aku akan membiarkanmu pergi. Beraninya kau membuat tuan kita bersujud padamu. Kau tak pantas. Ah, tidak apa-apa. Jika kau berani, mari kita bandingkan. Kita akan menentukan menang atau kalah berdasarkan hasilnya. Karena kau bersikeras membodohi dirimu sendiri, aku tidak akan menghentikanmu. Meskipun di Daxia, aku Luo bukanlah orang terkenal. Aku masih bernilai lebih dari 100 juta. Untuk berjudi denganku, kau harus terlebih dahulu membuktikan kekuatanmu. The film was translated and narrated by M Media. Ini sebenarnya adalah kartu prajurit hitam kuil Dewa Perang, hanya dimiliki oleh mereka yang berada di atas peringkat Dewa Perang. Dikatakan bahwa kartu prajurit hitam ini bahkan tingkat rendah memungkinkan cerukan setidaknya 100 miliar. Aku melihat wanita ini, sepertinya pelayan anak muda itu. Apa latar belakang keduanya? Kartu prajurit hitam. Siapa kalian berdua? Baiklah, sekarang aku sudah membuktikan kekuatanku. Kartu prajurit ini tidak bisa dipalsukan. Sekarang apa kau berani bertarung atau tidak? Bahkan, jika mereka adalah dewa perang dari kuil Dewa Perang, mereka masih bisa salah. Aku Luo Chen menolak untuk percaya bahwa orang tua acak. Kartu prajurit hitam hanya dimiliki oleh mereka yang berpangkat di atas Dewa Perang. Lebih bagus dari punyaku. Baiklah, aku akan berjudi denganmu. Setuju. Akan tetapi, penaksirnya harus dipilih dari penaksir resmi Jian Bogeko. Tidak masalah, Pak Tua. Bolehkah aku meminjam leonting giokmu? Tidak masalah. Aku juga tidak akan menindasmu. Aku tidak akan menggunakan semua harta di toko. Aku hanya akan mengeluarkan 3 harta. Jika giokmu lebih berharga daripada ketiga hartaku, aku akan mengaku kalah. Saat itu aku akan bersujud dan meminta maaf. Bos Lu, kapan orang yang kau cari akan tiba? Tak lama. Bagus. Ternyata Pak Tua Luo
Pak Tua Luo adalah penaksir tingkat harta karun nasional. Bos Luo mengundangmu ke sini, menunjukkan dia tidak takut pada otoritas. Dia mungkin ingin menggunakan Pak Tua Luo untuk menekan kuil Dewa Perang, untuk memastikan keadilan dan ketidakberpihakan yang mutlak. Senang bertemu denganmu, Tetua Luo. Anda terlalu baik, Bos Luo. Kau tahu bagaimana aku? Begitu aku mendengar tentang harta karun, aku tak bisa duduk diam. Bahkan jika kau tidak mengundangku, aku akan datang sendiri. Aku hanya tidak tahu barang bagus apa yang telah kau siapkan hari ini, Bos. Biarkan orang tua ini memanjakan matanya. Tidak perlu terburu-buru dengan barang-barangku. Silakan Tetua lihat dulu barang-barang teman kita dari Aula Dewa Perang. Selera orang berbeda-beda. Meskipun kalian berdua adalah teman dari Aula Dewa Bela Diri, kalian masih sangat muda. Berapa banyak harta yang mungkin telah kalian hargai. Namun kalian berani berbicara begitu lancang di sini. Ini lalutan. Tetua Luo, mengapa kau harus menilai buku dari sampulnya? Mengapa tidak melihat harta karunnya dulu? Aku ingin melihat harta macam apa yang kau miliki. Ini adalah Biantim giok antik imitasi modern. Meskipun kualitas gioknya bagus, nilainya tidak akan melebihi 100.000. Jadi hanya bernilai 100.000. Aku melebih-lebihkan kalian berdua. Jika aku tahu, aku tidak akan repot-repot mengeluarkan ketiga harta berhargaku. Meskipun Aula Dewa Perang adalah kekuatan nomor 1 Zia, setiap orang punya keahliannya masing-masing. Di pavilion harta karun ini, kalian tidak bisa senaknya bertindak sesuka hati. Betul sekali. Leontin giok seharga 100.000. Bagaimana bisa dibandingkan dengan harta karun yang memenuhi Aula Bos Luo? Ngomong-ngomong, aku agak penasaran. Di bawah ketiga kain merah ini, benda mengerikan apa yang tersembunyi? Tetua Luo, kau menilai Leontin giokku tanpa menyentuhnya sama sekali. Bos Luo, mari kita kesampingkan dulu harta karun kedua teman muda dari Aula Dewa Bela Diri ini. Aku penasaran tentang hal-hal baik apa yang telah kau bawa keluar. Tolong ungkapkan dan biarkan orang tua ini melihatnya. Biarkan aku memanjakan mataku. Sebenarnya taruhan ini seharusnya berakhir di sini. Karena Tetua Luo telah berbicara. Dan begitu banyak teman yang datang. The Maka film aku was akan membiarkan translated semua orang and melihat narrated by M Media. harta karun Luo Cheng. Ini adalah porselen biru putih dinasti Yuan. Bahkan porselen sekaliber ini kurang dari segelintir di seluruh pavilion harta karun. Nilainya setidaknya puluhan juta. Piring porselen ini sangat berharga. Agar Luo Cheng memiliki pijakan yang kuat di pavilion harta karun, dia pasti punya beberapa harta karun asli. Secara relatif, aku lebih penasaran tentang dua harta lainnya yang dia siapkan. Apa saja itu? Hahaha, tidak perlu dua harta yang tersisa. 1 lawan 1 ini sudah menentukan pemenangnya. Hasilnya sudah jelas. Aku ingin tahu bagaimana kedua orang dari Aula Dewa Perang ini akan menangani ini. Bos Luo, biarkan orang tua ini juga menilai dua barang lainnya. Baiklah, baiklah, hahaha. Teksturnya tembus cahaya. Belum lagi pengerjaan yang luar biasa. Hanya kualitas giok itu sendiri sudah cukup untuk menghancurkan 99% giok halus. Dan ini masih di antara Zenru, hijau imperial kualitas tertinggi. Potongan sebesar itu, nilainya setidaknya lebih dari 100 juta. Silakan lihat semuanya. Tanghin asli. Tanghin asli apa? Di pelelangan harga awalnya lebih dari 100 juta. Jika lukisan ini asli, maka ini memang Tanghin asli. Setelah Tanghin asli keluar, nah, apalagi yang bisa kau gunakan untuk melawan aku? Bos Luo berani memperkirakan Tanghin asli ini seharga 500 juta. Apa 500 juta? Ditambah dua barang sebelumnya, ini hampir 1 miliar. Aku tidak menyangka Bos Luo memiliki kekuatan seperti itu. Pak Tua Luo benar-benar jali. Aku juga mencari banyak penaksir sebelumnya. Dan harga rata-rata akhirnya tepat 500 juta. Teman dari Aula Dewa Perang ini, kau bilang sebelumnya bahwa jika aku menang, kau akan membeli semua hartaku dengan harga 2 kali lipat. Aku punya 3 toko.
Semua harta digabungkan. Total 820 juta. Hahaha, aku akan membulatkannya untukmu. Kau beri aku 16 miliar. Gesek kartumu. Menggesek kartu apa? Apa ulah dewa perang tidak mampu kalah? Kalah. Siapa bilang aku kalah? Orang bodoh berotot. Jika kau tidak memiliki berliannya, jangan mengambil pekerjaan porselennya. Lu tua, kau adalah tokoh terkemuka di dunia penilaian. Tapi aku berani bertanya. Apa kau benar-benar berpikir lianting giokku hanya bernilai 100.000? Omong kosong ini hanya sepotong giok modern. Aku sudah memberimu muka karena ulah dewa bela diri dan melebih-lebihkannya. Jadi bahkan lu tua pun bisa membuat kesalahan. Berani-beraninya kau mempertanyakan Patua Luo. Icik. Mengandalkan senioritas. Akan kutunjukkan pada kalian semua hari ini. Berapa nilai sebenarnya dari harta karun ini? Kekuatan spiritual terpancar. Kekuatan spiritual apa yang terpancar? Aku ingin melihat. Giok ini yang hanya bernilai The film 100.000. was translated Bagaimana kau and bisa membalikkan narrated by keadaan? M Media. Kekuatan spiritual terpancar. Pakar alam dewa perang biasa. Pasti tidak bisa melakukan ini. Tapi meskipun anak ini kuat, bagaimana dia bisa mengubah sifat giok itu sendiri? Menarik. Berhentilah membuang-buang tenagamu. Kau. Naga Azure bermanifestasi. Patua Luo, apa itu naga Azure yang mewujud? Harta surga dan bumi. Sering menyegel makhluk kuat. Jika orang tua ini tidak salah, di dalam liantin giok ini tersegel seekor naga sejati, memiliki roh naga. Orang yang membawa liantin giok ini akan dianugerahi keberuntungan kaisar. Keturunan mereka selama 100 tahun akan makmur tanpa henti. Lu tua, karena kau sudah mengetahuinya. Izinkan aku bertanya, berapa nilai harta karunku? Giok yang begitu berharga, tak ternilai harganya. Jika kita harus memberi harga, bukankah itu beberapa miliar? Beberapa miliar. Untuk mengamankan kemakmuran keturunan kita selama berabad-abad yang akan datang. Kemakmuran abadi. Jika aku punya uang sebanyak itu, aku akan melakukan hal yang sama. Ya Tuhan. Aku bertanya pada orang tua itu, dan dia bilang itu hanya bernilai 880.000. Seandainya aku membelinya saat itu. Bos Lu. Hasilnya sudah jelas. Bukankah kau harus menepati taruhan kita? Aku punya mata tapi gagal mengenali mutiara. Salam Tuan. Apa itu? Wang Xin, penguasa kuil dewa bela diri Fana, mengetahui bahwa Tuan berada di paviliun harta karun dan mengundang Anda ke sebuah pertemuan. Wang Xin, penguasa kuil dewa bela diri. Maman, sebelum pesta ekspedisi baru-baru ini, Wang Xin mengkonfirmasi identitasnya melalui Dewa Perang Naga Azur. Saat ini, mengonfirmasi identitasnya. Saat ini. Orang itu ada di kuil dewa bela diri. Wang Xin tidak pantas menjadi penguasa. Ada kekacauan di kuil dewa bela diri. Sepertinya pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Pendeta tahu tua itu Tuan telah pergi. Kita belum membayarnya. Pendeta tahu tua itu bukan orang biasa. Kalian berdua dewa perang. Bos Lu, apa maksudnya ini? Terima kasih atas belas kasihan kalian dewa perang. Ini adalah tanda kecil apresiasi saya. Terimalah. Tidak perlu. Kita sudah mendapatkan sesuatu hari ini. Kami hanya berharap Bos Lu akan tetap rendah hati mulai sekarang. Ya tentu saja. Kalian berdua. Penguasa kuil dewa bela diri seharusnya berada di pelelangan. Apa kau tidak akan mengikutinya? Penguasa kuil dewa bela diri. Oh benar. Pewaris keluarga Wang. Dia baru saja membeli beberapa barang dariku. Untuk aktris terkenal Nona Ye yang bersamanya. Menarik. Siru. Aku di sini.
Ayo kita lihat, apa yang sedang dilakukan adikku tersayang sekarang. Saudara. Tuan Aula, aku lalai di pesta pra-ekspedisi. Mohon maafkan aku. Kau melakukannya dengan baik. Bagaimana penyelidikan yang kukerjakan untukmu? Apa yang kau temukan? Semuanya seperti yang kau prediksi, Tuan Aula. Wang Xin ini memang sisa dari Ming Shadian. Aku benar-benar punya adik laki-laki yang baik. Bagaimana dengan berbagai faksi di The film was Kretsia? Hanya translated sedikit yang tetap and independen. narrated by Mayoritas berada di Nvidia. bawah kendali Wang Xin. Apakah kau akan menutup jaring sekarang, Tuan Aula? Sepertinya Wang Xin telah menyerap semua sisa kekuatan Ming Shadian. Kali ini saat kita menutup jaring, aku ingin sapuan bersih. Tidak seperti terakhir kali. Dengan beberapa yang lolos. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Siapa yang akan dihancurkan surga? Mereka pertama-tama dibuat gila. Dia sedang berjaya sekarang. Penjagaannya pasti tinggi. Teruslah bersembunyi di sisinya. Tunggu sampai penjagaannya turun. Dan semua sisa telah mengungkapkan diri mereka sendiri. Lalu kita akan bergerak. Dimengerti. Cari tahu, berapa banyak orang di keluarga Wang sekarang, dan berapa banyak faksi yang terhubung ke Ming Shadian. Ya, Wang Xin ingin mengambil semua yang kupunya. Dia tidak memenuhi syarat. guru olah seluruh keluarga Wang, berjumlah 346 orang, 137 diantaranya adalah anggota Ming Shadian. Aku bertanya-tanya di mana mereka semua. Ternyata mereka tepat di bawah hidungku. Apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan dengan mereka, guru olah? Belum. Jangan beritahu mereka. Sepupuku tersayang. Dia bukan sembarang orang. Dia sedang berjaya sekarang. Tidak bijaksana untuk menghancurkannya secara langsung. Benar, temani aku ke pavilion harta karun nanti. Mengapa kita pergi ke pavilion harta karun, guru olah? Aku tidak bisa membiarkan sepupuku tersayang mencuri pertunanganku dengan Nangung Suikan. Anda akan melamar. Betul. Tapi aku tidak bisa begitu saja mencuri gelar sepupuku sekarang. Pavilion harta karun memiliki banyak harta. Pasti ada sesuatu yang cocok. Aku akan mengaturnya. Ketua olah meskipun keluarga Nangong kuat. Allah dewa bela diri secara inherent, lebih kuat dari Ming Shadian. Mengapa menikahi orang lain? Apa kau cemburu? Ketua olah hanya berpikir, Jangan khawatir, aku dan Nangong Sui itu hanya sandiwara. Sudah kubilang aku hanya menginginkanmu. apakah ketua olah mengatakan yang sebenarnya? Tentu saja. Ngomong-ngomong, kau belum lama berada di ibu kota, kau belum terbiasa dengan ibu kota. Aku tahu sebuah pavilion harta karun tersembunyi di ibu kota. Ada banyak harta karun di dalamnya. Bagaimana kalau aku membawamu ke sana untuk memilih beberapa barang yang kau suka? Aku tahu kau yang terbaik untukku. Wang Hao, oh Wang Hao. Jika saja kau tahu, wanita yang tidak bisa kau dapatkan selama 3 tahun, menyerahkan dirinya padaku. Bagaimana perasaanmu? Ketua olah, apakah menurutmu gelang ini indah? Indah. Ada apa dengannya? Tuan, The film was translated aku tidak melihat and Wang Xin. narrated Dia by penguasanya Nvidia. sekarang. Mengapa dia ada di aula utama? Dia ada di kotak pribadi tentu saja. Kalau begitu kita. Tidak apa-apa. Saat dia melihatku, dia akan mendatangiku. Apa yang dilakukan Wang Hao yang tidak berguna di sini? Ketua olah, bukankah kau menyuruh Nangong Su untuk menyuruh Wang Hao meninggalkan ibu kota? Beraninya dia menunjukkan wajahnya di hadapanmu. Pikiran orang yang sekarat. Di luar pemahamanku. Memang. Ketua olah, haruskah kita pergi ke aula utama sekarang? Kau duluan saja. Aku akan mencarimu nanti. Baiklah. Tuan muda, kami tidak dapat menemukan pemimpin gerbang kosong. Tapi menurut murid-muridnya, dia sepertinya tidak ingin bertemu dengan kita. Membawa Ye Qingcheng ke pavilion harta karun. Itu hanya kedok. Yang terpenting adalah, kita sudah tahu bahwa penguasa sekte gerbang kosong ada di pavilion pengumpul harta karun ini. Jika kau ingin membunuh Wang Hao sepenuhnya, memenangkan hati penguasa sekte gerbang kosong adalah prioritas utama. Mungkinkah kalian ya? Apakah kau mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak kau katakan?
Kami mengikuti instruksi Anda dan memperlakukan semua orang dari gerbang kosong dengan sangat hormat. Sama sekali tidak ada niat untuk menyinggung. Aneh, kalau begitu. Penguasa sekte ini selalu tertutup. Dia seharusnya tidak tahu aku palsu. Penguasa Aula Dewa Bela Diri. Mungkinkah dia dalang di balik semua ini? Wang Hao, apa yang kau lakukan di sini? Apa kau tahu aku di sini bersama Ketua Ola? Dan sengaja datang untuk menghalangi kami. Yi Qingchen. Kau terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Ketua Ola sudah menyuruh Nangong Su memberitahumu untuk meninggalkan ibu kota, tapi kau tidak mau mendengarkan. Aku khawatir bahkan keluarga Nangong tidak dapat melindungimu sekarang. Aku bilang kembali ke Tianhai. Aku tidak butuh perlindungan siapapun. Itu karena Ketua Ola berbelas kasih. Kalau tidak, aku khawatir seluruh tubuhmu akan sekaku mulutmu. Kurang ajar. Sepupu. Qingchen itu bagaimana ya? Wanitamu bagaimanapun juga. Karena kau tidak bisa memilikinya. Tak perlu begini kan? Ketua Ola, kau harus membelaku. Aku baru saja mendapatkan beberapa dukungan merek internasional. Dengan tamparan ini, bagaimana aku bisa menunjukkan wajahku di depan umum? Jangan khawatir sayang. Aku akan memberimu keadilan hari ini. Sepupu kau seharusnya sudah meninggalkan ibu kota. Bukan hanya ibu kota, tapi seluruh dunia. Aku Wang Hao datang dan pergi sesukaku. Aku tinggal jika aku ingin tinggal. Tuan Besar Ola, lihat dia. Dia masih sangat sombong di hadapanmu. Tidak apa-apa. Wang Hao, Dewa Perang Naga Azur terkuatmu, sudah memberontak. Dan semua Dewa Perang Aula Dewa Bela Diri lainnya sekarang di bawah komandoku. Lebih lanjut, aku akan segera menikah dengan keluarga Nangong dengan dukungan berbagai faksi. Apa kau pikir kau masih punya kekuatan? Lalu mengapa kau di sini? Jadi kaulah yang membuat sekte gerbang kosong menolak menemuiku. Kau dalangnya. Begitu. Jadi pendeta Tao Tua itu adalah pemimpin sekte nomor 1 di dunia. Pemimpin sekte gerbang kosong. Coba tebak. Kau. Si tua bangka dari gerbang kosong menolak tunduk padaku. Dan dia tentu tidak akan tunduk padamu. Aku akan menikahi Nangong Su dengan dukungan berbagai faksi lalu. Apa yang akan kau gunakan untuk melawan aku? Kau memang sangat pintar. Tapi sayangnya kau menggunakannya di tempat yang salah. Oh benar. Dan Yi Qingchen itu. The film was translated Kau and tak akan pernah narrated menduga by M. wanita Media. yang kau layani selama 3 tahun sebenarnya menggeliat di bawahku. Sepupu, aku benar-benar mengagumimu. Dihadapkan dengan wanita yang begitu lembut, bagaimana kau bisa mengendalikan dirimu? Ulangi sekali lagi. Apa-apa aku salah? Wang Hao, apa yang sedang kamu coba lakukan? Marah karena wanita seperti ini. Tidak sepadan. Dewa Perang Naga Azur tidak di sini sekarang. Jadi kau tidak punya wewenang untuk memanipulasi Aula Dewa Bela Diri. Aku menduga kau datang ke pavilion harta karun untuk memilih beberapa harta karun yang cocok untuk diberikan kepada Nangong Su dan melamarnya kan. Tapi jangan khawatir. Dengan aku di sini, kau tak akan bisa memenangkan satu barang pun hari ini. Kalau begitu mari kita lihat saja nanti. Semuanya cincin ibu jari ini memiliki sejarah yang cukup panjang. Konon cincin ini pernah dipakai oleh Kaisar Li Ximin dari dinasti Tang. Apa cincin ibu jari ini memiliki asal-usul yang mengerikan? Benarkah itu? Pavilion harta karun kami telah berdiri selama lebih dari 100 tahun. Dan kami tidak pernah memiliki satupun produk palsu. Barang ini telah dinilai secara pribadi oleh Pak Tua Luo. Nah, jika Pak Tua Luo mengatakan itu nyata, maka itu pasti nyata. Cukup basa-basinya. Mari kita mulai penawarannya. Baiklah, aku tidak akan membuang-buang kata lagi. Penawaran awal, 5 juta, 5,2 juta, 5,3 juta. 6 juta. Siapa itu baru saja menaikkannya sebesar 1,00? Anak orang kaya yang mana itu? 10 juta. Tuan Besar Ola, bahkan postur tawaranmu begitu tampan.
Bukankah itu tuan muda dari keluarga Wang? Dia bukan hanya tuan muda dari keluarga Wang. Sebuah perjamuan yang akan mengguncang ibu kota. Pernahkah kau mendengarnya? Wang Xin itu. Dia sekarang adalah penguasa Aula Dewa Bela Diri. 15 juta, 30 juta. 30 juta dan $1. 50 juta. Sudah kubilang. Kau tak akan bisa memenangkan satu harta pura hari ini. Ketua Ola Wang Xin ini agak terlalu sombong. Tidak apa-apa. Karena sepupuku menyukainya. Biarlah dia yang memilikinya. Tuan Besar Ola, kau sangat keren. Sepertinya Ketua Ola juga sangat tertarik dengan barang ini. Kalau begitu, aku nyatakan barang ini milik Ketua Ola. Bagus. Cincin ibu jari dinasti Tang ini meskipun berharga, tetap saja hanya sebuah cincin ibu jari, menghabiskan 50 juta untuk membelinya. Bukankah itu agak terlalu mahal? Diam. Apa kau ingin mati? Barang selanjutnya pasti akan sangat menarik bagi semua orang. Konon itu adalah mahkota Phoenix yang dikenakan oleh satu-satunya kaisar wanita dinasti Tang Agung kita Wu Zetian. Tuan Besar Ola, aku menginginkan The mahkota film Phoenix was itu. translated and Baiklah. narrated by M Media. Mahkota burung Phoenix ini, Nangong Zul pasti akan menyukainya. Penawaran awal 30 juta. 50 juta. 80 juta. Siapa itu? Beraninya mereka menawar melawan Ketua Ola Dewa Bela Diri. Kau tidak tahu tentang ini. Ini adalah tuan muda dari keluarga Wang. Tuan muda Wang Hao. Hanya 3 tahun yang lalu, karena dia menyinggung keluarga Wang, diusir. Bukankah ini hanya seorang tuan muda terbuang? Beraninya kau bahkan dengan... Ini urusan keluarga mereka. Kita orang-orang kecil tidak seharusnya berkomentar. 300 juta. 1 miliar. Tuan muda apa? Mahkota Phoenix yang ada di pasaran hanya bernilai sekitar 100 juta. Kau membayar 10 kali lipat lebih mahal. Apa? Lagi pula kita kehabisan uang sekarang. Uangmu, bukankah kau menggunakannya untuk menyuap keluarga-keluarga besar? Lupa memberitahumu. Sebenarnya hadiah untuk Nangong Zul sudah kusiapkan. Wang Hao. Kau berani membohongiku? Tidak. Bukankah kau sendiri yang memanggil harganya? Mari kita berikan tepuk tangan meriah kepada Tuan Aula Dewa Bela Diri. Baik Nona muda. Berhenti bertepuk tangan. Tuan Anda sangat baik. Menghabiskan banyak uang untuk cincang. Keluar. Pergi. Apa? Kamu bilang Wang Hao, dia tidak meninggalkan ibu kota. Dia masih di pavilion harta karun mempermainkan Wang Xin. Baik Nona muda. Wang Hao ini sama sekali tidak mendengarkan sepatah kata pun yang kau katakan. Sekarang, dia telah benar-benar menyinggung Tuan Aula Dewa Bela Diri. Sampai mati. Kurasa, setelah pernikahanmu dengan Tuan Aula Dewa Bela Diri, Tuan Aula Dewa Bela Diri akan menyusahkannya. Apa yang dia pikirkan? Mempermainkan penguasa Aula Dewa Bela Diri. Apa dia pikir melakukan ini akan membuatnya mendapatkan kembali posisinya? Dia hanya mendorong dirinya sendiri ke dalam jurang yang lebih dalam. Nona muda, apa yang akan kau lakukan? Aku akan menemui Wang Hao tentu saja. Aku akan secara pribadi mengawalnya keluar dari ibu kota. Nona muda sang patriark telah memerintahkan agar kau dikurung sebelum pernikahan. Kau, Nona muda, ada apa sekarang? Wang Hao dari keluarga Wang itu ada di sini. Untuk apa dia ke sini? Untuk melamar. Melamar. Dia benar-benar tidak masuk akal. Lepaskan aku. Aku harus bertemu kakak sekarang. Jika kau menghentikanku lagi, aku akan mati di sini di hadapanmu. Sahabat muda Wang Hao, katakan padaku apa yang membawamu ke sini hari ini. Untuk melamar. Apakah aku tidak salah dengar? Kau The seorang film was tuan muda terbuang yang translated diusir and dari keluarga Wang. narrated by Bilang M kau datang Media. ke keluarga Nangong kami untuk melamar. Wang Hao, kau buang-buang. Bukankah kau sudah cukup menyakiti zuhur kami? Kau berani menunjukkan wajahmu di sini lagi? Semuanya aku. Wang Hao, kami sudah tahu tentang apa yang terjadi di perjamuan perpisahan. Meskipun Yuzin ini bukan pasangan ideal Zue'er.
Tetapi secara komparatif, dia satu-satunya di Daxia yang cocok untuk Zuair. Lebih lanjut, keluarga Nangong kami telah menerima kontrak pernikahan Wang Xin. Kurang ajar. Ya sekarang sudah hilang. Kurang ajar kau tuan muda yang boros. Berani merobek kontrak pernikahan di depan kami. Apa kau benar-benar berpikir keluarga Nangong kami bukan siapa-siapa? Allah Dewa Perang Belaka. Ketua Ola Wang Xin itu mengingat persaudaraanmu. Tidak terlalu merepotkanmu. Namun kau semakin sombong. Keluarga Nangong kami juga merupakan salah satu dari 3 keluarga besar ibu kota. Kami tidak punya alasan untuk menuruti kebiasaan burukmu. Paman, aku beritahu kau mungkin tidak percaya ini tapi Zuair hanya bisa menemukan kebahagiaan sejati jika dia menikah denganku dan keluarga Nangon akan makmur. Bahkan mungkin menjadi keluarga terhebat di dinasti Daxia. Kau buang-buang waktu. Kau bicara omong kosong. Tangkap dia. Keluarga Nangong adalah salah satu dari 3 keluarga besar ibu kota. Bagaimana kau bisa begitu buta? Keluarga Nangongku telah menerima lamaran pernikahan Wang Xin. Pernikahan ini tidak bisa diubah. Silakan pergi. Paman, Berhenti. Aku akui. Aku agak terkesan denganmu. Tapi Wang Xin memanglah penguasa Aula Dewa Bela Diri. Meskipun keluarga Nangongku memiliki sedikit kekuatan, menantang Aula Dewa Bela Diri adalah tindakan bodoh. Ayah, apa yang kau lakukan di sini? Ini adalah Pernikahan Zuair diputuskan olehku. Aku bilang putra sulung keluarga Wan. Dan yang kumaksud adalah Wang Hao. Dan kau mengira putra sa keluarga Wan manapun bisa. Begitu. Tapi ayah, kita tidak lagi dalam posisi untuk memilih. Wang Xin bukan hanya putra keluarga Wang. Dia adalah ketua Ola Dewa Bela Diri. Dibandingkan dengan Wang Hao yang tidak berguna itu, dia jauh lebih baik. Apa yang kau tahu? Orang bodoh yang tak bisa diperbaiki. Kau tidak benar-benar berpikiran. Wang Xin adalah penguasa Aula Dewa Bela Diri The kan? film was translated Ayah, and narrated kau by tidak N bermaksud Media. mengatakan dia adalah penguasa Aula Dewa Bela Diri. Tepat. Itu Tidak mungkin. Dia hanyalah seorang tuan muda yang dibuang. Wang Hao anakku. Orang tua aku tidak salahkan. kau selalu begitu berwawasan. ayah di perjamuan ekspedisi. Utusan ilahi naga Azur berkata, penguasa Aula Dewa Bela Diri adalah Wang Xin bukan Wang Hao. Meskipun dia mendapatkan cincin Dewa Bela Diri, Wang Xin akhirnya mencurinya. Dia hanyalah cangkang kosong sekarang. Untuk mengatakan dia adalah penguasa Aula Dewa Bela Diri sekarang. Lalu, apa buktinya? Kalian semua benar-benar bodoh. Siapa bilang penguasa Aula Dewa Bela Diri membutuhkan cincin Dewa Bela Diri sebagai bukti? Ini, Wang Hao anakku. Buktikan identitasmu. Bagus. Pedangku tiba. ini adalah pedang Suayuan. Pedang pribadi penguasa Aula Dewa Bela Diri. Legenda mengatakan pedang Suanyuan ini telah membunuh ribuan ras asing. Hanya dengan memandangnya dari jauh, orang bisa merasakan niat membunuh yang mengerikan. Apakah kau benar-benar Tuan Aula Dewa Bela Diri? Wang Hao, apakah kau benar-benar penguasa Aula Dewa Bela Diri? Hidupku diselamatkan oleh mantan penguasa Aula Dewa Bela Diri. Sebagai rasa terima kasih, aku menjodohkan Zuair dengan Wang Hao. Kalian bodoh. Kau pikir itu Wang Xin? Jika Zuair tidak menemukanku, keluarga Nangong ini akan hancur di tangan kalian. Ayah, meskipun kami tidak mempertimbangkan ini secara menyeluruh, tapi kau bilang keluarga Nangong akan dihancurkan oleh kita. Beraninya kau membantah rinciannya. Biar Wang Hao muda yang menjelaskan padamu. Sepupuku itu sangat licik. 3 tahun lalu aku diusir dari keluarga Wang. Dia yang merencanakannya. Dan sekarang dia telah merebut posisiku sebagai penguasa Aula Dewa Bela Diri. Jika dia menikahi Zuair,
maka aset keluarga Nangon akan dilahap olehnya. Coba pikirkan, nasib macam apa yang menantimu? Kalau begitu, kenapa kau tidak membunuh Wang Xin? Cukup Wang Hao muda punya rencananya sendiri. Cepat kembalikan surat perjanjian pernikahan keluarga Wang. Ayah, perjanjian pernikahan ini tak bisa dikembalikan. Apa kau memaksaku untuk impianku Alamo? Ayah, kau salah paham. Salah paham apa? Wang Hao muda punya urusannya sendiri. Bukannya aku tak mau mengembalikannya, tapi perjanjian pernikahan ini sudah disobek oleh Wang Hao. Tidak apa-apa Pak Tua. Jika kontrak pernikahan dihancurkan biarkan saja. Dan karena Wang Xin sudah mengirimkan undangan, maka biarkan dia menghadiri pernikahan sendirian. Ekspresi wajahnya saat itu pasti cukup menarik. Bagus. Aku akan mendengarkanmu. Wang Hao, meskipun kau adalah penguasa aula dewa bela diri untuk menikahi Zuerku, kau harus menunjukkan ketulusan. Jangan khawatir Paman. Hadiah pertunangan sudah kusiapkan. Kau terlalu pelit. Liontin Giok ini saja. Paling banyak 6 digit. Keluarga The Nangongku film was adalah salah satu dari 3 translated keluarga and besar narrated ibu by kota. M Media. Orang bodoh yang pici. Apa yang dibawa Wang Hao muda bukanlah barang biasa. Giok ini berisi roh naga sejati. Itu dapat memastikan keluargamu Nangon kemakmuran generasi. Pantas menjadi penguasa aula dewa bela diri, sungguh murah hati. Sebagai perbandingan, Wang Hao muda, kau sudah berusaha keras. Bahkan jika kau tidak punya hadiah pertunangan hari ini, mereka tidak akan berani macam-macam padamu. Lagi pula, orang tua ini masih hidup. Kakek, apa yang kau bicarakan? Hadiah pertunangan ini adalah sesuatu yang harus kusiapkan. Kau memanggilku apa? Kakek, Kakek, aku belum setuju untuk menikah dengannya. Tuan muda Anda mencari saya. Bagaimana persiapan untuk pernikahan besok? Sudahkah semua faksi di Daxia diberitahu? Tenang saja Tuan muda, hanya saja keluarga Nangon sampai sekarang belum bergerak. Wajar jika keluarga Nangong diam. Lagi pula Nangong Su tidak mau menikah denganku. Tapi sekarang aku bukan hanya pewaris keluarga Wang, tetapi juga penguasa aula dewa bela diri. Bahkan jika keluarga Nangong 10.000 kali tidak mau, mereka tidak akan berani menentangku. Jadi mereka pasti akan datang besok. Apakah keluarga Nangong sudah berangkat? Belum. Keluarga Nangong, beranikah mereka memutuskan pertunangan? Keluarga Nangon mengirim seseorang dengan hadiah. Hadiah-hadiah apa? Matahari terbenam di barat, wajah kerap terlihat. Air mengalir ke timur menuju laut tak pernah kembali. Apa yang keluarga Nangon rencanakan? Mereka terlalu berani. Membatalkan pertunangan adalah satu hal, tetapi mengirimkan angka kertas kepada Wang Xin. Lihat wajah Wang Xin itu. Dia tampak seperti hendak memakan seseorang. Wang Xin telah memanggil lebih dari separuh kekuatan puncak Daxia. Mengakhiri segalanya dengan cara yang memalukan seperti ini. Jika kabar ini tersebar, bukan hanya reputasi keluarga Wang yang hancur, tetapi juga aula dewa bela diri. Sekarang kita punya tontonan bagus. Saat kau pergi ke keluarga Nangon, apakah kau melihat sesuatu yang tidak biasa? Ini bicara. Saat bawahan ini pergi, tuan muda terbuang itu, Wang Hao juga ada di kediaman Nangon. Dia dan Nangon Zhu sedang mengobrol dan tertawa. Keluarga Nangon, Wang Hao kau cari mati. Naga Azur, bawahan ini di sini. Aku ingin kau pergi ke keluarga Nangon sekarang dan bawa Wang Hao kepadaku. Dia akan menunggu penghakimanku. Mengerti? Aku ingin melihat apakah kau Naga Azur benar-benar telah bersumpah setia kepadaku, atau kau adalah paku yang ditanam di sisiku. Ketua Aula, istri Ketua Aula. Itulah yang terjadi di pernikahan. Kau masih tertawa? Rencana jahat apa yang kau rencanakan? Jika aku adalah Wang Xin, aku akan lebih marah daripada dia. Kita tidak hanya merusak pernikahannya, tapi kau juga mengiriminya patung kertas. Aku hanya memberinya peringatan.
Jika dia berani melakukan tindakan pengkhianatan seperti itu, dia harus menanggung akibatnya. Bahkan jika itu berarti kehilangan nyawanya. Benar. Bagaimana penyelidikan yang kau lakukan di sisinya? Bagaimana perkembangan pengumpulan informasi? Wang Xin ini cukup licik. Meskipun aku berada di sisinya, aku tak tahu masalah inti. Aku hanya tahu bahwa dia adalah pemimpin Ming Shadian. Sisanya, Jadi kita tidak bisa bertindak sekarang. Ketua Aula. Tapi aku kesulitan karena kurangnya informasi tentang Ming Shadian. Naga Azur telah kembali. Senior ini adalah pemimpin sekte gerbang kosong. Kau bukan tandingannya. Apel, sekte terkemuka di bawah langit, gerbang kosong. Karena senior telah berbicara. Tapi kita punya informasi tentang Ming Shadian. Aku tidak pernah menyangka yang terkuat di dunia akan semudah ini. Gerbang kosongku telah mencatat semua informasi tentang Ming Shadian di surat ini. Terima kasih senior. Sama-sama. Meskipun gerbang kosongku dikenal sebagai sekte terkemuka di bawah langit, kami tidak pernah berusaha menjadi yang pertama. Kami hanya berharap semua makhluk di bawah langit terhindar dari bencana. Aula Dewa Bela Diriku memiliki sentimen yang sama dengan gerbang kosong. Aku bersumpah di sini dan sekarang bahwa aku tidak akan pernah membiarkan Ming Shadian mendatangkan malapetaka di dunia. Namun aku harus mengingatkanmu Ketua Aula bahwa Wang Xin adalah pemikir yang teliti. Dia sudah mengirim orang untuk diam-diam mengamati keluarga Namon. Jika kau tidak ingin usahamu sia-sia, sebaiknya kau membuat persiapan lebih awal. Tuan Muda sudah dikonfirmasi. Dewa Perang Naga Azur dan Wang Hao bertarung. Wang Hao tak bisa melawan dan ditaklukkan oleh Dewa Perang Naga Azur. Bagus. Sepertinya Naga Azur tahu di mana nasibnya berada. Naga Azur. Kerja bagus. Saat aku menyatukan dunia, kau akan menjadi orang kedua yang sebenarnya. Terima kasih atas pelatihanmu Ketua Aula. Sepupuku tersayang. Bagaimana kau bisa jatuh ke keadaan seperti ini? Wang Xin. Kau benar-benar mengkhianati keluarga Wang dan bergabung dengan Ming Shadian. Wang Hao, jangan bilang kau masih belum tahu. Kenapa kau diusir dari keluarga Wang 3 tahun yang lalu? Apa maksudmu? The film was translated and narrated by M Apa kau Media. pikir Aula Pembunuh Bayangan bisa mempertahankan posisinya di dunia tanpa dukungan penuh keluarga Wang? 3 tahun lalu, kau membantai anggota Aula Pembunuh Bayangan. Tahukah kau berapa banyak kerugian yang ditimbulkan pada keluarga Wang? Kau seharusnya mati 3 tahun lalu. Tapi, ayahmu melindungimu dan menanggung semua kesalahanmu. Dia dieksekusi oleh keluarga Wang. Itu sebabnya kau hanya diusir dari keluarga Wang. Apakah kau mengatakan ayahku tidak meninggal karena sebab alami? Tentu saja. Tapi apa gunanya membicarakan ini sekarang? Sepupu, aku harus berterima kasih padamu. Kau membunuh ketua Aula Ming Shadian waktu itu, yang memberiku kesempatan untuk menjadi penjabat ketua Aula saat ini. Dan kesempatan yang lebih baik untuk menjadi ketua Aula Dewa Bela Diri. Aku benar-benar harus berterima kasih padamu, sepupuku tersayang. Dan kedua wanita itu Ye Qingchen dan Nangong Xiu. Mulai hari ini dan seterusnya, wanitamu adalah wanitaku. Dan Aula Dewa Bela Dirimu. Aku akan mengurus semuanya untukmu. Azure Dragon. Kau Kau pikir orang-orang dari Aula Dewa Bela Diriku akan mengkhianatiku semudah itu? Jadi kau dan Azure Dragon berakting di kediaman keluarga Nangon. Tujuannya adalah untuk memancingku ke dalam perangkap. Kau tak sungguh-sungguh berpikir bahwa dengan kekuatanku, aku bisa mengalahkan ketua Aula. Sudah berakhir sekarang. Wang Hao, kau tak bisa membunuhku. Jika kau membunuhku, kau tak akan tahu tentang sisa-sisa Ming Shadian lainnya.
Daftar staf Ming Shadian. Ini, daftar anggota Ming Shadian ini. Dari mana kau mendapatkannya? Tujuanku datang ke sini. Pertama, adalah untuk membunuhmu sekali. Kedua, adalah untuk mengambil kesempatan ini. Untuk melenyapkan pasukanmu yang tersisa. Tempat ini memang agak bobrok. Tapi kau memilihnya sendiri. Daftar ini, dari mana kau benar-benar mendapatkannya? Seharusnya aku tahu. Gerbang kosong itu menolak untuk tunduk padaku. Jadi dia pasti telah bergabung dengan barisanmu. Kau memang pintar. Tapi kau belum menggunakannya di tempat yang tepat. Sekarang aku akan mengantarmu pergi. Sepupuku tersayang. Kau tak benar-benar berpikir. Kau bisa membunuhku seperti ini kan? Apa maksudmu? Tuan muda, jangan bergerak. Kalau kau bergerak lagi aku akan meledakkan bomnya. Wang Hao. Jika aku tidak membunuhmu, aku bersumpah aku bukan manusia. Mundur. Bajingan. Sisa-sisa Ming Shadian-nya telah dilenyapkan oleh kami. Dan Aula Dewa Bela Diri kami telah mengeluarkan perintah pembunuhan untuknya di seluruh Daxia. Tidak ada tempat baginya untuk bersembunyi. Biarkan saja dia hidup beberapa hari lagi. Selamat Ketua Aula. Semua sisa Ming Shadian telah dibasmi. Mulai sekarang, tak akan ada kekuatan di dunia yang bisa menandingi Aula Dewa Bela Diri. Aula Dewa Bela Diriku tidak pernah berusaha mendominasi. Kami hanya berharap orang-orang di dunia ini dapat berjemur di bawah sinar matahari. Bagus sekali, tapi Wang Hao, pernikahanmu dengan Zue Er. Aku dan Zue Er telah mendiskusikannya. Pernikahan kami akan diadakan besok. Bagus. Zue Er, aku akan memberimu pernikahan termegah. Wang Hao sekarang telah mengeluarkan perintah pembunuhan Aula Dewa Bela Diri. Sekarang semua kekuatan di Daxia mencari kita. Kita tak punya tempat bersembunyi. Tidak apa-apa. Kejatuhan tuan muda ini hanya sementara. The film was Setelah aku pulih, translated and narrated aku akan by membuat Wang Hao Media. itu dan seluruh Aula Dewa Bela Diri membayar dengan darah. Bawahan ini tentu saja percaya pada tuan muda. Wang Xin tak punya jalan keluar. Jika aku membunuhnya dan mengirimnya ke Aula Dewa Bela Diri, mungkin aku bisa menukarnya dengan nyawaku. Benar. Masih ada sedikit uang di tasku. Bantu aku mengambilnya. Mari kita bagi. Baiklah. Tuan muda, hadiah dari Aula Dewa Bela Diri cukup tinggi bukan? Wang Hao, karena kau tak memberiku jalan keluar. Jangan salahkan aku. Selamat. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, kalian duluan saja. Baiklah. Benar. Aku juga akan berganti pakaian. Baiklah. Sampai jumpa lagi. Bukankah kita baru saja bilang sampai jumpa nanti? Mengapa kau terburu-buru? Ketua Ola, apa kau siap? Biarkan pengantin wanita masuk. Aneh. Kenapa Nona Nangong belum bergerak? Jangan bilang, dia tak mau menikahi Ketua Aula. Jangan bicara omong kosong. Nona Nangong dan Ketua Ola sedang jatuh cinta. Mengapa dia tidak mau menikah dengannya? Lalu menurutmu apa yang terjadi? Biarkan pengantin wanita masuk. Aku akan melihatnya. Ketua Aula, kita bertemu lagi. Wang Xin. Ketua Aula, jangan menatapku seperti itu. Kau benar-benar mencari mati. Ming Shadianku sudah sepenuhnya dimusnahkan olehmu. Aku telah diburu oleh begitu banyak orang 2 hari terakhir ini. Lalu mengapa aku tidak mengincar beberapa orang yang Ketua Aula pedulikan untuk dikubur bersamaku?
Jika kau berani menyentuh sehelai rambut Tun di kepala Zul Er, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Wang Hao, di saat seperti ini, kau masih berani mengancamku. Apa kau benar-benar berpikir aku tak akan berani melakukan apapun pada Nangong Zue? Nangong Zue ini benar-benar pantas menjadi wanita tercantik di Daxia. Aku hampir tak bisa menahannya. Berani kau. Jika kau ingin menyelamatkan Nangong Zue, datanglah sendiri ke gudang dari terakhir kali. Jika kau tidak ada di sana sebelum malam tiba, maka bersiaplah untuk mengumpulkan mayat Nangong Zue. Ini sungguh luar biasa. Ini mengerikan. Wang Xin benar-benar melakukan hal seperti itu. Bagaimana dia melakukannya? Entahlah. Bukankah dia satu-satunya yang tersisa di Mingshat Dian? Benar. Ketua Ola. Kelalaianku lah yang memungkinkan Wang Xin memanfaatkan kesempatan ini dan menculik Nyonya. Tolong hukum aku Ketua Ola. Wang Hao. Wang Hao, kau harus menyelamatkan Zue Er. Semua tergantung padamu. Cepat pergi. Jangan khawatir. Aku akan membawa Zue Er kembali dengan selamat. Semuanya. Harap tunggu di sini sebentar. Aku akan pergi membawa pengantin wanita kembali. Ketua Aula. Ini pasti rencana Wang Xin. Dia pasti telah mengatur semuanya. Kalau kau pergi sekarang, aku khawatir. Dia adalah istriku. Dan Nyonya Aula Dewa bela diri. Siapa yang berani menghentikan aku? Matilah mereka. Kau tak perlu mengikutiku. Nona Nangong, kau sudah bangun. Wang Xin, lepaskan aku sekarang juga. Kalau tidak, ketika Wang Hao mengetahuinya, dia tidak akan membiarkanmu lolos. Nona Nangong. Kita semua sudah dewasa di sini. Jangan bicara sembarangan. Kau ada dalam genggamanku. Aku masih punya cara untuk bertahan hidup. Jika aku melepaskanmu, akankah Wang Hao itu mengampuni hidupku? Jika dia benar-benar peduli padamu, dia mungkin sudah hampir sampai di sini sekarang. Kecantikan seperti ini, semuanya tergantung pada tindakan apa yang Tuan Istana kita rela lakukan untukmu. Wang Xin. Wang Hao adalah penguasa Istana Aula Dewa Bela Diri. Apa kau benar-benar berpikir dia akan membiarkanmu memanipulasinya? Belum tentu begitu. Wang Xin, jangan membuat kesalahan yang sama lagi. Kau masih bisa berhenti sekarang. Kau ingin aku berhenti? Itu sungguh menggelikan. Aku beritahu kau. Semua ini karena kau. Dulu di Aichen, jika kau mau menikah denganku, kau tak akan berada dalam keadaan menyedihkan ini sekarang. Saat Wang Hao tiba, aku akan memotongnya berkeping-keping tepat di depanmu. Kau mau menghabisi siapa? Berhenti. Sepupuku tersayang. Akhirnya kau sampai juga. Jangan khawatir. Bebaskan mereka berdua. Dan aku akan membiarkan mayatmu utuh. Sepupu, jangan bercanda seperti itu. Poster buronan ditempel di mana-mana. Jika aku melepaskan mereka, bukankah aku akan berada di bawah kekuasaan AIM? Oh, ayolah. Apa maumu? Kudengar kau telah mencapai alam transenden. Berurusan denganku semudah membunuh ayam. Tapi, jika kau melumpuhkan salah satu lenganmu, bukankah kehebatan bertarungmu akan kalah denganku? Wang Hao, hari ini aku ingin kau melumpuhkan salah satu lenganmu. Jangan, Wang Hao. Aku berjanji padamu. Tidak mau. Wang Hao. Sepupu, apa yang harus kukatakan tentangmu? Untuk dua wanita, kau benar-benar akan melumpuhkan lenganmu sendiri. Hentikan omong kosongmu. Aku melakukan apa yang kau minta. Bebaskan mereka berdua. Biarkan mereka pergi. Denganmu di alam Santo Transenden, aku tidak yakin bisa lolos darimu tanpa cedera. Oleh karena itu, aku belum bisa melepaskan mereka. Kau mengingkari janjimu. Tidakkah kau takut Istana Dewa Bela Diri tidak akan mengampunimu? Takut? Apa yang harus kutakutkan sekarang? Kukatakan padamu, semua ini karenamu. Jika kau membiarkan aku membunuhmu di Haicheng dulu,
Aku tidak akan berada dalam kesulitan ini hari ini. Hanya ada satu pewaris keluarga Wang. Dan itu aku Wang Xin, bukan kau. Apa kau benar-benar peduli dengan gelar kosong seperti itu? Gelar kosong. Pewaris keluarga Wang dan ketua istana Dewa Bela Diri adalah penghargaan tertinggi di dunia. Kau menyebut ini gelar kosong. Bisakah kau jujur mengatakan bahwa kau tidak pernah menginginkan hal-hal ini sendiri? Jika aku menginginkan ini, 3 tahun lalu aku tidak akan rela pergi. Itu The karena film kau was pernah memilikinya, translated and narrated by M Media. dan aku tidak. Semua ini seharusnya menjadi milikku. Kau menyeretku ke bawah. Jadi hari ini kau harus mati. Aku mengerti. Memotong lenganku hanyalah penundaan. Kau ingin aku bunuh diri di tempat kan? Tepat. Hanya jika kau bunuh diri di tempat, aku akan melepaskan mereka berdua. Mengapa aku harus percaya ilmu? Wang Hao, kesabaranku mulai habis. Aku tidak bernegosiasi denganmu. Jika kau tidak bunuh diri sekarang, jangan salahkan aku karena kejam. Baiklah. Wang Hao jangan. Tidak, Aku setuju. Wang Hao. Apa yang kau tunggu? Lakukan. Wang Hao. Tidak, Wang Hao, oh Wang Hao. Kau benar-benar orang bodoh yang sentimental. Tapi apa gunanya? Setelah kau mati, para bajingan Aula Dewa Bela Diri itu sama sekali bukan tandinganku. Wang Hao, sudah kubilang. Aku akan mengambil semuanya darimu. Sayang sekali. Setelah kau mati, kau tidak akan bisa melihat bagaimana aku menghancurkan wanitamu. Apa kau yakin? Apa? Aku jelas melihatmu tertusuk jantung. Bagaimana kau masih hidup? Apakah kau manusia atau hantu? Transendensi. Aku tidak terima ini. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku harap kau akan menjadi orang baik. Wang Hao. Tidak apa-apa. Bagaimana kabarmu? Apa kau baik-baik saja? Kemampuan penyembuhan transendensi tak tertandingi. Syukurlah. Wang Hao, maafkan aku. Tidak apa-apa. Aku tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Itu semua sudah berlalu. Wang Hao, bisakah kita mulai dari awal lagi? Pernikahan kami masih berlangsung. Mengapa kau tidak bergabung dengan kami untuk minum perayaan? Ayo pergi. Maafkan aku. Wang Hao. Aku kehilanganmu. Ketua Aula belum kembali. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Sulit dikatakan, The film was meskipun kekuatan translated ketua Ola tak and tertandingi, narrated by M Media. Wang Xin bukan orang yang mudah dikalahkan. Ditambah lagi dia sudah siap. Lagi pula sulit untuk berjaga-jaga terhadap serangan diam-diam. Ayah apa menurutmu Wang Hao? Bisa membawa Zu'er kembali. Sulit dikatakan. Anak Wang Hao itu menghargai kesetiaan dan kebenaran. Tapi terkadang terlalu setia dan benar adalah kelemahan. Ada kabar dari Ketua Aula. Mereka masih hilang kontak. Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada Ketua Aula? Tutup mulut sialmu. Para Ketua Aula sudah pergi cukup lama. Kurasa kita tak bisa menunggu lebih lama lagi. Kami bersiap untuk bergerak maju. Memang, kita tidak bisa terus menunggu seperti ini. Ini
Maaf sudah menunggu lama. Selamat datang Ketua Aula. Istri Ketua Aula.